Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang apa itu dropship dan bagaimana cara memulainya, kemudian keuntungan menjadi dropship dan kerugian menjadi dropship. Aku bahas itu karena banyak banget dari yang komen di video aku yang ini yang belum memahami apa itu dropship dan bagaimana cara kerjanya. Jadi aku tertarik untuk membahas masalah dropship ini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan video aku, sebelumnya aku minta like-nya, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, yang pertama aku mau jelasin apa itu dropship. Jadi dropship itu adalah berjualan tanpa modal dan tanpa stok barang. Jadi itu singkatan yang paling gampang diingat ya, karena buat para pemula kalau aku jelasin secara detail takutnya nanti kurang paham ya. Jadi ini adalah jawaban yang aku singkat gitu ya, jadi kalian bisa ngerti dan paham dengan jawaban yang paling singkat ini. Jadi dropship adalah berjualan tanpa harus punya modal ataupun menyetok barang. Dan orang yang melakukan dropship ini biasanya disebut dropshipper. Nah, buat teman-teman yang kekurangan modal ataupun yang tidak ingin stok barang karena takutnya penumpukan, kalian bisa melakukan cara dropship ini dengan mudah banget. Nanti aku bakalan kasih tahu caranya kayak gimana ya. Dan yang kedua, aku tuh mau jelasin cara memulai dropship ini. Cara memulai dropship kalian yang pertama, cari supplier yang amanah, terpercaya, dan responnya itu cepat ya teman-teman. Itu yang pertama dan wajib kalian cari supplier yang kayak gitu. Nah, setelah kalian dapatkan supplier yang amanah, terus juga ratingnya bagus, kalian chat beliau. Jadi kalian chat, tanya apakah bisa ikut menjualkan produknya. Kalau seandainya pun mereka bisa, kalian langsung minta izin untuk mengambil foto-foto produk yang supplier kalian jual kayak gitu ya teman-teman. Nah, misalkan kalian bertanya, "Kak, apakah bisa kita mengambil supplier dari Shopee dan kita menjualnya juga di Shopee?" Itu bisa banget ya teman-teman. Kalian cari supplier di Shopee itu yang rating bintangnya itu bagus, jadi 4,8 ke atas lah, kalian cari yang kayak gitu. Terus kalian juga cari yang performa chatnya itu cepat, jadi kalian tahu bahwa si yang punya toko itu atau si supplier itu mereka itu cepat responnya gitu ya buat kalian. Nah kayak gitu ya teman-teman. Terus saran dari aku, jika kalian memulai dropship dari Shopee ke Shopee, kalian samakan alamat kalian dengan alamat si supplier, karena buat menghindari ongkos yang mahal gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas tentang keuntungan menjadi dropship. Yang pertama adalah bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal gitu ya teman-teman. Kok bisa ya? Jadi kita itu kerjanya cuman upload produk aja dari foto produk yang supplier kasih ke kita atau kita yang minta ke supplier. Kemudian jika ada yang membeli gitu ya, kita langsung meneruskan pengiriman itu atau menchat langsung suppliernya supaya dikirim dengan nama kita sebagai pengirim ya, dan kita hanya menerima labanya aja ya gitu. Semudah itu ya menjadi dropship. Nah, dan yang kedua keuntungannya itu praktis gitu ya, seperti aku bilang tadi, nggak usah packing, nggak usah kirim, kita cuman upload aja. Terus yang terakhir keuntungannya yaitu kita itu nggak perlu repot mengurus stok barang, jadi kita santai aja, tinggal upload aja. Stok barang biarlah supplier yang memikirkan, kayak gitu ya. Lanjut, kerugian menjadi dropshipper. Nah, ini dia kerugiannya. Jadi kalian jangan cuma mau enaknya aja ya, tapi kalian juga harus perhatikan kerugian menjadi dropship. Yang pertama kita itu nggak bisa mengetahui detail stok barang. Jadi kalau misalkan ada yang pesen, kita tuh nggak bisa langsung ngebales
stok yang ada itu segimana lagi, warna apa aja. Jadi kita itu nggak bisa langsung membalas gitu ya, kita harus langsung nanya dulu ke suppliernya gitu. Yang kedua, kerugian yang kedua adalah keuntungannya kecil teman-teman. Jadi karena kita itu nggak stok barang, terus kita itu cuman bermodalkan upload aja, jadi keuntungannya itu sedikit lebih kecil daripada suppliernya. Dan kerugian yang ketiga, ini yang paling penting ya teman-teman, resiko komplain. Ini banyak banget dropship yang dikomplain sama konsumennya karena stok barang yang mereka pesen misalkan habis, terus dikirim yang asal kirim aja, kirim warna yang gak sesuai sama yang dipesen. Nah biasanya kebanyakan tuh yang kayak gitu. Jadi ya untung dan ruginya sebagai dropship itu pasti ada ya. Nah jika kalian bertanya bisa nggak sih dropship dari marketplace lain ke Shopee atau dari Shopee ke marketplace lain, tentu bisa ya teman-teman. Cuman aku saranin tidak banyak supplier. Jadi supplier kalian itu cuma satu aja, satu produk aja. Ini untuk mengantisipasi biaya ongkos kirim yang akan kalian perhitungkan dengan harga dari barang tersebut ya, untuk melihat berapa laba yang pantas untuk kita dapatkan kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti ya menjadi dropship karena ada untung dan ruginya ya. Jadi kalian harus benar-benar cek dan recheck suppliernya untuk memulai sebuah usaha menjadi dropship. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalkan kalian kurang mengerti dan kurang paham pembahasan aku kali ini, kalian boleh DM ke Instagram aku di sini ya. Kalian langsung DM aja sesuai pertanyaan kalian dan insya Allah aku pasti bakalan jawab. Dan semoga video ini sedikit membantu perjuangan kalian menjadi dropship ya. Aku ucapkan semangat buat kalian yang baru pemula di dropship. Aku doakan semoga kalian lancar usahanya, berjalan sesuai keinginan kalian. Nah segitu aja teman-teman video dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.